Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara untuk setting WiFi IndiHome untuk game online. Ya, jadi bagi teman-teman yang punya WiFi IndiHome dan kemudian ingin memaksimalkan WiFi-nya untuk bermain game online, nanti teman-teman bisa simak video ini sampai dengan akhir supaya nanti teman-teman bisa mempraktekkan sendiri di dalam WiFi teman-teman, begitu ya. Oke, jadi pertama-tama pastikan teman-teman sudah terkoneksi ke WiFi teman-teman ya. Terus kemudian nanti teman-teman buka browser ya, seperti ini saya menggunakan Google Chrome. Terus kemudian teman-teman nanti akses 192.168.1.1. Oke, sebagai informasi bahwa di sini saya menggunakan modem IndiHome yang tipe ZTE F670L gitu ya. Nah, buat teman-teman yang modemnya sama, silahkan nanti teman-teman ikuti. Tapi bagi teman-teman yang punya modem ZTE F609, saya juga sudah buatkan videonya terlebih dahulu ya tentang setting WiFi IndiHome untuk game online. Nanti teman-teman silahkan cek di deskripsi video. Nanti saya akan cantumkan untuk linknya bagaimana cara untuk setting WiFi IndiHome di modem ZTE F609. Oke, sekarang kita fokus ke ZTE F670L begitu ya. Oke, jadi kalau teman-teman sudah akses modemnya seperti ini, teman-teman bisa masuk dengan username admin ya. Kemudian passwordnya Telkom DSO 123. Kemudian teman-teman bisa klik login. Oke, jadi bagi teman-teman yang tadi mungkin kurang bisa menangkap untuk username passwordnya. Jadi username untuk masuk ke modem itu pakai admin. Kemudian passwordnya itu menggunakan Telkom DSO 123. T-nya besar ya. Seperti ini. Nah, ketika teman-teman sudah masuk seperti ini, langkah pertama kita perlu masuk ke menu local network ya. Nah, di local network kita pilih yang WLAN ya, karena kita memang fokus untuk mengoptimalisasi WiFi untuk bermain game online. Oke, jadi pastikan teman-teman sudah mengaktifkan kedua-duanya ya. Atau kalau misalkan handphone teman-teman ya atau perangkat teman-teman sudah support yang WLAN 5 GHz, teman-teman aktifkan yang 5 GHz. Kemudian kalau misalkan teman-teman nggak perlu yang pakai 2,4 juga, nanti silahkan di off saja nggak apa-apa. Tapi kalau butuh dua-duanya, ya silahkan di on dua-duanya. Terus kemudian kita masuk ke menu WLAN Global Configuration. Nah, di WLAN Global Configuration ini channelnya ya teman-teman bisa pilih yang 11 atau 13 ya. Jadi intinya tuh gini. Jadi untuk memahami teman-teman memilih channel, itu umumnya channel yang bawah-bawah ini tuh jangkauannya akan lebih luas teman-teman. Jadi akan lebih panjang. Tetapi dia akan riskan terhadap interferensi dengan sinyal-sinyal yang ada di sekitar kita, begitu. Jadi bisa jadi nanti ada interferensi dengan sinyal WiFi tetangga dan lain sebagainya. Tapi kalau yang di atas ini, yang menengah ke atas sampai dengan yang atas, itu dia jangkauannya pendek ya, tapi kualitasnya bagus, artinya tidak ada gangguan-gangguan begitu. Nah, teman-teman bisa pilih 11 ataupun 13 ya. Jadi di sini saya memilih 13. Terus kemudian di modenya, nah karena kita sudah hidup di zaman Gen Z ini ya, jadi udah di generasi Z ini, jadi pastikan teman-teman memilihnya yang cukup yang N aja ya. Jadi wireless tipe N. Jadi karena pada umumnya sekarang itu tipenya yang N ya. Atau kalau ada pilihan AC, teman-teman juga bisa pilih yang AC. Karena ini modemnya hanya support sampai N, maka kita pilih yang N saja gitu. Terus kemudian bandwidth-nya ini juga sama. Bandwidth di sini hampir sama dengan pengertian channel di sini ya. Jadi dia kalau yang di sini tadi kalau yang rendah dia jangkauannya panjang, tetapi riskan interferensi. Yang di sini juga sama ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan bandwidth 20, itu jangkauannya akan lebih luas ya. Tetapi kecepatannya rendah. Jadi pitanya itu antara 20 sama 40 atau otomatis lebar yang 40 kan ya gitu. Tetapi kalau misalkan menggunakan 40, maka pitanya lebar
tapi jangkauan wifi-nya pendek begitu. Nah, kalau misalkan teman-teman adalah tipe orang yang bermain dekat dengan wifi, maka pilihlah 40 ya. Tapi kalau misalkan teman-teman adalah tipe orang yang main gamenya itu jauh dari wifi ya, artinya misalkan wifi di lantai 1, teman-teman bermain di lantai 2 gitu, atau sebaliknya wifi di lantai 2, teman-teman bermain di lantai 1, maka pilihlah 20. Tapi kalau saya, karena saya itu biasanya mengakses wifi dekat ya, jadi dekat dengan wifi-nya, artinya antara handphone saya dengan wifi itu dekat, maka saya pilihnya 40. Apalagi di sini saya mengaktifkan untuk ini ya, yang 5 GHz gitu. Nah, atau juga bisa jadi opsi nanti yang 2,4 teman-teman pilih 20 ya. Terus kemudian yang di sini yang 5 GHz ya, teman-teman nanti pilih yang 40, atau di sini teman-teman pilih yang 40 ya tadi. Terus kemudian nanti yang 5 GHz kita pilih yang 80. Oke, sekarang kita kembali lagi di sini. Terus di sini nih nggak ada pilihan lain ya selain lower. Kemudian ini biarkan saja. Terus sama yang penting adalah ini ya, transmitting powernya. Jadi transmitting powernya jangan dimaksimalkan 100, tapi cukup pilih 80%. Hal ini untuk apa? Jadi untuk menjaga suhu dari modem kita. Jadi jangan sampai modem kita itu mengeluarkan power semaksimal mungkin, sehingga akan lebih cepat panas. Kalau cepat panas, maka nanti kualitas wifi yang diberikan atau transmitting data yang diberikan itu kurang bagus. Maka pilihlah 80% supaya nanti bisa menjaga kinerja dari modem kita. Nah, kalau sudah, ini kita bisa klik apply ya. Ini untuk yang channel 2,4 sudah selesai. Nah, kemudian untuk yang channel 5 GHz ini juga sama ya. Ini dipilih saja yang paling atas ya. Terus kemudian yang di sini pilih yang karena ini sudah ada yang AC, maka pilih yang AC ya teman-teman. Nah, pilih yang AC. Terus kemudian ya AC. Jadi karena ini sudah 5 GHz, terus kemudian ini pilih yang 80. Yang di sini pilih 80. Kemudian kita klik apply. Baik, sampai di sini untuk penyetingan di WLAN Global Configuration sudah selesai. Selanjutnya kita maksimalkan di WLAN SSID Configuration. Ini untuk membatasi jumlah kliennya. Jadi di sini jumlah kliennya masih 32, artinya terlalu banyak orang yang nanti bisa gabung ke WiFi kita. Karena semakin banyak orang yang gabung ke WiFi kita, maka nanti kecepatannya akan terbagi begitu. Nah, ini kita kasih 3 atau 5 sajalah yang maksimal. Jadi agar tidak terlalu banyak orang yang memakai. Di sini juga sama, yang SSID 5-nya, SSID 5 GHz-nya kita ganti juga 5, kemudian kita klik apply. Oke, sampai di sini penyetingan kita sudah selesai ya. Jadi nanti selanjutnya teman-teman tinggal reboot ya, atau restart ini modemnya supaya nanti dia bisa berefek ya. Jadi settingan-settingan kita tadi akan diaplikasikan begitu. Nah, nanti teman-teman bisa masuk ke Management and Diagnostic ini, kemudian Sistem Management, kemudian di reboot ya. Klik OK. Baik teman-teman, sampai di sini pengaturan kita sudah selesai. Nanti selanjutnya teman-teman tinggal menikmati hasil dari settingan teman-teman. Semoga settingan teman-teman ini berjalan ya di kondisi yang teman-teman masing-masing punya begitu. Karena memang ada juga yang sudah menerapkan seperti ini tetapi hasilnya kurang maksimal, ada juga yang menerapkan seperti ini hasilnya maksimal. Karena tentu saja antara satu teman-teman yang dengan yang lainnya itu bisa jadi berbeda ya. Berbeda dalam artian game yang dimainkan beda. Itu bisa jadi. Terus kemudian yang kedua, kecepatan dari internet yang digunakan juga beda, karena tentu saja kecepatan internet 20 Mbps sama 30 sama 40 atau sama 50 tentu saja berbeda gitu ya. Nah, makanya ada banyak faktor selain daripada mengoptimalkan settingan pada modem gitu ya. Jadi teman-teman semoga bisa menjadi orang yang bijak di dalam mengaplikasikan settingan ini gitu ya. Baik teman-teman, saya kira cukup ya untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat.
Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, kemudian like videonya, dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.